Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pantun, Bu? Enggak mau kalah sama Pak Kiai. Daun salam, daun saga. Bilang cakep dong. Ulang ya, Bu. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Satu lagi ya. Kalau satu nanti kurang. Dua kangen. Insyaallah ya. Daun salam di atas tutup saji di rumah haji umroh. Lalu kepanjangan dia tuh ya. Gimana ngapalinnya tuh kan itu. Daun salam di atas tutup saji di rumah haji umroh. Yang jawab salam insya Allah pergi haji atau pergi. Yang amin kencengan berangkat duluan tuh. Ternyata aminnya bareng-bareng. Berarti ini Sabtu masjid yang hadir saat ini insya Allah berangkat bareng-bareng. Sama saya tapi dan pengurus ya Bu al-mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi min ba'di amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Pembina Yayasan Masjid Al-Mukminin Bapak Haji Imam Prakoso, yang terhormat penasehat Yayasan Masjid Al-Mukminin Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainuri MZ HZ kayak Zainuddin MZ, inget ya HZ apa itu Pak Kiai? Harusnya dikasih panjangnya HZ ya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Mukminin Bapak Haji Salam Suherman, Ketua Kelompok PKK RW 09 Ibu Hajah Nani, Ketua Majelis Taklim Al-Mukminin Ibu Hajah Apu, mana dia orangnya tadi? Oh iya, para ustazah, pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat RW, RT, semua yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepadanya,
Dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat buat kita semua. Dan doa-doa yang kita panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa kabar ibu semua? Tapi saya mau beda, boleh Bu? Yang penting tidak keluar dari koridornya. Betul? Kalau saya bilang apa kabar ibu, maka ibu dulu kenapa sebentar? Emang kalau emak-emak begitu ya? Kita belum selesai bicaranya tapi udah langsung ya. Kalau saya bilang ibu apa kabar ibu, ibu bilang alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bisa ibu? Yuk kita coba. Apa kabar ibu? Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Nah itu nanti ibu punya berarti ada dua. Kalau tadi luar biasa Allahu Akbar kan gitu. Tapi kalau dari saya tolong diingat-ingat ya Bu. Bagaimana kalau saya bilang apa kabar ibu? Alhamdulillah, nanti saya kasih hadiah yang bisa. Alhamdulillah. Ibu hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita duduk dalam rangka mencari ilmu dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatan hari ini Bu, kebetulan hari Senin, anak-anak kita masuk sekolah ya Bu, yang TK, yang SD, yang SMP, yang SMU sekarang ini masuk sekolah semua karena sudah libur lama. Makanya ibu ada beberapa jamaah kita yang biasa rajin, aktif, tidak hadir. Kalau yang masih muda nganter anaknya, tapi kalau yang sudah tua nganter cucunya. Betul Bu? Kalau yang muda anaknya diantar, tapi kalau yang udah tua cucunya yang diantar. Gak apa-apa ya Bu. Yang penting anak yang kita hantarkan ke sekolah mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah bersama-sama nanti. Amin ya Rabbal. Baik ibu sekalian, hari ini tema saya tadi sebetulnya sedikit sudah disampaikan oleh Bapak Kiai kita. Apa tema judulnya atau judulnya temanya apa Bu? Bukan sekedar ibu tapi perempuan mulia di hadapan Allah. Ibu kepengen mulia? Kepengen mulia? Jawabannya jangan pelan-pelan Bu. Ibu kepengen mulia? Kepengen mulia. Alhamdulillah. Saya ingin ibu bercerita. Mau didengarkan ceritanya Bu? Karena ini nanti materinya itu setelah saya bercerita baru kita akan bahas. Karena ini nanti pembahasan kita biasanya berapa durasinya Ibu? 1 jam 30 menit atau berapa? Baik, nanti kalau seandainya sudah selesai tolong diingatkan saja saya ya. Baik.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik, didatangi oleh seorang perempuan. Didatangi sama siapa, Bu? Perempuan itu salah satu sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika dia datang menghadap Rasulullah, dia bilang begini, bahasanya yang gampang ibu apa mengerti saja ya, karena beliau itu bicaranya komunikasinya dengan bahasa Arab, ya kan? Apa kata ibu yang berhadapan dengan Rasulullah atau seorang perempuan berhadapan dengan Rasulullah? Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana sih caranya biar itu saya mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Dapat apa, Bu? Karena ibu sekalian, perempuan-perempuan yang mulia itu bukan sekedar ibadah saja. Nih perempuan pintar juga ya, bagaimana sih ya Rasulullah biar saya mulia di hadapan Allah, gitu Bu. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayyatuhan nisa. Nisa itu artinya apa, Bu? Bukan perempuan. Nisa, an-nisa apa artinya? Perempuan. Jadi bukan perempuan yang lagi bicara berkomunikasi saja dengan Rasulullah, tapi dia mewakilkan kita perempuan. An-nisa itu perempuan. Ya. Kalau satu perempuan namanya mar'atun. Ada yang namanya mar'atun di sini? Enggak ada? Mar'atun itu artinya satu perempuan. Kalau mir'atun kaca. Awas, barisnya beda. Salah ibu membariskan, salah makna. Jadi kalau mar'atun satu perempuan atau perempuan, tapi kalau ibu menyebutkan mir'atun itu artinya cermin atau kaca. Kenapa ada kemiripan, Ibu? Karena perempuan itu suka sama kaca. Betul nggak, Bu? Betul. Mau pergi ngaji aja pakai kerudungan pasti ngaca. Betul. Dikacain, mau pakai peniti dikacain. Dikaca-ngaca, Ibu. Beda sama laki-laki. Kalau kita mau ngaji, Ibu cari kerudungannya, Masya Allah lama banget tuh. Cari kerudungan udah ditaruh pink, kepengen biru, udah biru kepengen ungu, udah ungu kepengen hijau. Udah diaduk-aduk di kerudungan tuh, di loker ya. Dipakai, akhirnya yang pertama ibu ambil itu juga yang dipakai, akhirnya yang tadi sudah diaduk-aduk nggak dipakai lagi. Itu mir'atun dan mar'atun. Ibu, mar'atun dan mir'atun. Jadi perempuan dan kaca. Saya sih nggak pernah ngaca. Kata siapa ibu nggak pernah ngaca? Orang kaca di rumah cepet banget kotornya, pakai bedak ngaca.
pakai lipstik ngaca. Kalau nggak ngaca ntar blentongan kalau kata orang Betawi ya Bu. Blentongan apa sih itu Bu? Blentongan artinya nggak rata kan gitu ya Bu ya. Jadi itu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ya ayyatuhan nisa, hai perempuan-perempuan, kemudian kata Rasulullah apalagi, kalau kamu ingin mulia di hadapan Allah, imla'un nas sudurahuna. Kalau kamu kepengen mulia di hadapan Allah, punya nilai lebih di hadapan Allah, isilah hatimu dengan 3. Dengan apa Bu? 3 perkara, nanti ditambah 1 jadi 4 perkara. Ada 4. Dia ada berapa Bu? 3 sebetulnya, tapi ditambahin 1 biar 4. Tadi kan sudah dibahas sama Pak Kiai. Apa itu Ibu sekalian? Yang pertama, isi hatimu bil ilmi. Ini kalau pengen mulia nih, pertama, isi hatimu dengan kamu belajar. Karena dengan kita belajar, otomatis nanti akan bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Betul Bu? Kalau kita tidak belajar Ibu, maka ibadah kita begitu-gitu saja, tidak ada peningkatan. Makanya kita disuruh belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, yang pertama disuruh belajar, cari ilmu. Kemudian Bu sekalian, ketika kita bicara ilmu, maka Ibu, prosesnya kita belajar itu nggak langsung seperti sekarang. Karena Ibu ada 2 tahapan. Tahapan ketika kita masih anak-anak, tahapan kedua kita sudah mulai dewasa atau tua. Bilang tua aja nggak apa-apa ya Bu? Ibu marah nggak kalau dibilang tua? Nggak juga ya Bu, ya memang kita tua udah ya Bu ya. Nah, ketika kita bicara ilmu untuk anak-anak, belajar untuk anak-anak, itu beda. Teorinya beda antara orang yang sudah tua dengan anak-anak. Coba kita lihat, ketika kita masih anak-anak, pertama pagi kita sekolah dasar SD, betul ya Bu ya? Kemudian setelah SD pulang kita jam 12 masuk ke madrasah. Setelah madrasah nanti malam kita masih ikut pengajian malam hari. Dulu, nih dulu Bu, zaman kita dulu, kita masih anak-anak itu Bu, kampung kita belum ada penerangan seperti sekarang. Gelap, sehingga kita dulu pakai untuk apa namanya tuh, kita pergi mengaji dengan bukan senter, kalau senter udah terlalu bagus, obor. Kalau yang nggak kenal obor, nanti setelah selesai boleh sama saya obor apaan sih? Obor itu adalah terbuat dari bambu tuh Bu, yang dikasih apa tuh? Ya, minyak tanah. Kita ngaji tuh Bu rame-rame dulu, Masya Allah, Subhanallah, belajar. Nah, dan kembali lagi. Tapi setelah selesai, gurunya bilang begini, anak-anak
anak-anak, minggu depan, ini hari Rabu umpama, Rabu depan, tolong hadis ini dihafalkan ya, dan kamu nanti maju satu-satu. Dulu waktu madrasah, ya kan? Apa jawaban anak itu, Bu? Kata anak itu semangat karena otaknya cerdas. Kata anak-anak, oke Bu Guru, ya kan? Siap Bu Guru. Itu jawabannya. Kalau anak-anak, zaman anak-anak disuruh hafalan, dia bilangnya apa, Bu? Oke Bu, siap Bu Guru, ya kan itu? Itu anak-anak, ya kan? Dia bilangnya oke, seneng dia disuruh hafalan. Tapi ketika Ibu metode ini kita terapkan kepada ibu-ibu, kepada emak-emak yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Contoh, umpama saya sebagai guru, saya tulis satu hadis. Di situ umpama man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Terus saya artikan, kemudian saya jelaskan, terus saya bicara, ibu-ibu, hari Senin depan hafalan ya Bu, maju ke depan satu-satu ya Bu. Apa jawaban Ibu? Kalau nggak masuk aja sih mending, tapi kadang-kadang mempengaruhi temannya. Ada aja nih ustazah nih yang nggak aja nih, ya kan itu. Kenapa saya harus hafalan? Kenapa Ibu? Karena beda. Kalau masih anak-anak bilangnya oke, tapi ketika kita sudah tua bilangnya ada-ada saja, ya. Masya Allah. Begitu kan Bu? Itu kenyataan Ibu di lapangan seperti itu. Karena saya itu Bu, alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Saya itu mengajar ke taklim-taklim seperti itu, yang saya lihat kondisinya ibu-ibu seperti itu. Kenapa? Karena udah capek, di rumah capek, ngurus anak-anak capek, ya Bu ya, tinggal sisanya di sini nih, gitu. Betul nggak Bu? Makanya ketika ibu duduk di majelis taklim, majelis taklim itu paling indah, paling enak. Peraturannya tidak seperti di sekolah. Coba kita lihat, ibu datang ke majelis taklim terlambat, boleh apa enggak? Tuh, boleh. Ibu datang ke majelis taklim duduk di depan, boleh enggak? Semua boleh. Ibu duduk, ibu nyender, boleh nggak? Selonjoran? Ngantuk? Insya Allah. Kenapa Ibu sekalian? Memang di majelis taklim kondisinya seperti itu. Kalau seandainya kita buat peraturan yang berat, maka otomatis majelis taklim itu sepi. Bener nggak? Karena emak-emak itu rata-rata nggak mau diatur, kan Bu ya? Lah dia sendiri yang atur. Ini mudah-mudahan nggak di sini ya Bu. Pengajian yang ada di sono di Bojong Kenyot. Ya Allah Ibu,
Saya sih cerita yang real-real aja Ibu, dan saya akan memberikan materi yang ibu-ibu bisa menyerap aja. Terlalu tinggi juga kasihan juga ntar, ya kan? Ibu mikirin Ustazah ngomong apa sih, gue kagak paham itu omongannya. Kalau saya sederhanakan bahasa saya biar ibu bisa menangkap, menyerap, alhamdulillah apa yang saya sampaikan ibu paham. Kalau kita sudah paham, insya Allah bisa diamalkan. Kan tujuannya gitu Bu. Iya. Ya. Jadi perbedaan belajar di waktu kecil dengan pada saat kita di waktu tua atau dewasa maka sangat-sangat berbeda. Syair Nur Asia Jamil, bukan Jamilah, Nur Asia Jamil, pasti yang lahir tahun 70-an ini tahu. Saya 60-an, saya aja yang 60-an tahu, saya 66 tahu ya. Pasti ibu tahu dengan suara Nur Asia Jamil. Apa itu ibu? Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu dulu dong. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Nyambung berarti Bu, ya kan? Coba kita lihat syair itu bagus banget. Syairnya itu belajar di waktu kecil laksana kita mengukir di atas batu, nggak akan hilang, nggak akan hilang. Tapi ibu, ketika kita mengatakan belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air, baru diajarin sama gurunya, paham ibu-ibu? Ibu bilang paham, alhamdulillah. Tapi setelah keluar dari majelis taklim besok ditanyakan kembali, ibu yang kemarin pelajarannya apa? Lu betul nggak Bu? Masya Allah Bu. Dah yang pertama kita belajar, walaupun kata Nur Asia Jamil laksana mengukir di atas air, tapi setidaknya bermanfaat buat kita, karena kita kepingin jadi wanita yang hebat, wanita yang mulia di hadapan Allah. Dengan apa yang pertama Bu? Belajar bil ilmi, dengan kita belajar ya, insya Allah. Dua ibu, poin yang kedua, biar kita mulia di hadapan Allah, perempuan-perempuan yang mulia di hadapan Allah. Yang kedua, bil amalis solihah atau soleh betul, dengan mengerjakan amal soleh. Bicara amal soleh itu banyak sekali ibu, macam-macamnya. Di antaranya kita melaksanakan sholat yang wajib. Kalau bicara masalah sholat yang wajib,
itu memang sudah kewajiban kita. Tetapi kita ingin mulia di hadapan Allah, tambahlah dengan sholat sunnah. Tapi saya yakin, percaya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, ini wajah-wajah orang-orang yang bangun malam. Yang nggak pernah bangun malam bilang aja amin ibu. Insya Allah nanti bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena ibu sekalian, perempuan itu bu, ketika malam hari memang kita capek di siang hari, tapi malam kita bangun, kita mengadu sama Allah. Selain kita sholat yang 5 waktu, tahajud kita kerjakan, walaupun ibu mengerjakannya hanya 4 rakaat saja, tetapi ibu istiqomah, continue. Nggak boleh ibu umpama sholat tahajudnya 3 bulan sekali, ya bu. Kita kalau bisa setiap malam diusahakan ibu, walaupun hanya 4 rakaat. Karena waktu malam itulah ibu, malam yang sangat diijabah doa kita kepada Allah. Saat malam itu kita mencucurkan air mata di dalam sujud kita. Kita minta sama Allah agar keturunan anak-anak kita yang kita lahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Buat apa kita punya anak hebat ibu? Dia sampai doktor, profesor, tetapi tidak menjalankan sholat. Rugi kita sebagai orang tua ibu, kita tidak bisa mendidik anak-anak kita. Pendidikan agama kita lupakan, kita tidak ajarkan anak kita. Khawatir kita termasuk ibu-ibu yang khosirun, orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Makanya kita berusaha bangun malam ibu, minta sama Allah, angkat tangan kita, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Kita harus ibu, wajib buat kita ibu-ibu, ibu. Karena doa ibu dari mulut kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekalian, setelah kita sholat tahajud di malam hari, ada sholat siang hari, sholat sunnah. Sholat apa ibu? Sholat duha. Diriwayatkan ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengerjakan sholat duha itu, ini dalam sejarahnya bu, ceritanya Siti Aisyah lagi sholat duha, ada keponakannya datang, dilihat Siti Aisyah sedang melaksanakan sholat duha, kedengerannya sedang baca surah At-Tur. Ibu pernah baca surah At-Tur? Buka nanti ya bu di rumah, ibu lihat surah At-Tur. Pada saat ibu ada kalimat bertasbih,
Aisyah itu bertasbih sambil menangis lama sekali. Karena dilihat sama keponakannya, lama banget nih sholatnya, bahasa kita nih Bu ya, lama banget sih dilihat nih, tantenya lagi sholat lama banget kan gitu. Udah deh kalau gitu tinggal aja deh, dia ke pasar dulu nih keponakannya, karena tantenya lagi sholat, ada yang mau diomongin kalau kata bahasa kita. Pulang keponakannya ke pasar. Kalau ke pasar sebentar apa lama? Sama ibu-ibu ya, kalau ke pasar lama. Ibu-ibu tuh penyakitnya begini, kalau ke pasar padahal dia niatnya beli A, ntar sampai pasar yang dibeli C, B, D, E, F, G, H, I, J sampai. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering ke pasar, kesian dompet bapaknya ya. Setelah ke pasar keponakannya kan lama di pasar ya, dia balik Bu ke tempat tantenya, ke Siti Aisyah radhiyallahu an, masih berdoa juga, masih tasbih juga, masih menangis juga, lama sekali sholat. Saya mau tanya Bu, kita kalau sholat duha berapa rakaat? Tuh kan 4 kan. Ibu nggak pernah melaksanakan sholat duha 8 rakaat? Nggak pernah. Coba Bu ditambah deh Bu, ditambah ya, yang 2 tambah 2 jadi 4, yang 4 ditambah lagi 2 jadi 6, yang 6 ditambah lagi jadi. Bu, sholat duha itu identik dengan kita minta rizki. Minta apa Bu? Makanya ketika kita berdoa saat kita sholat duha, mintanya itu jangan hanya untuk sendiri. Kan kalau di situ nih kita lanjut aja deh, umpama nih kan di tengah-tengah doanya Allahumma in kana rizki fil ardi fa akhrijhu. Ibu ganti domirnya tuh, jangan pakai ni tapi pakai na. Kenapa? Biar kita semua yang ada di dalam rumah kita kebagian rizkinya. Oh nyampe gede banget kedengeran kesini ya, baru tahu saya. Nah makanya dikasih tahu. Jadi yang Allahumma in kana rizki ganti dengan Allahumma in kana rizkina fa'anzilhu. Ya Allah, seandainya rizki kami, nah rizki siapa Bu? Bukan saya, tapi kami. Rizkinya suami, rizkinya anak, rizkinya mantu, rizkinya cucu, kebagian tuh dengan doa kita Allahumma in kana rizkina fa akhrijhu. Ya Allah, seandainya rizki kami masih ada di atas apa Bu? Langit, turunkan, disuruh turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, seandainya masih ada di dasar bumi ya Allah, tolong keluarkan. Jadi yang di atas disuruh turunkan, yang di bawah disuruh. Jangan males-males kita sholat duha, walaupun hanya 4 rakaat nggak jadi masalah. Yang penting sholatnya continue dan biasakan itu, dan jadikan kebutuhan buat kita. Insya Allah. Masya Allah Ibu, ibadah tuh luar biasa. Bukan hanya kita mengerjakan yang wajib, tetapi disertakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Saya yakin sama ibu-ibu majelis taklim Al-Mu'minin ini yang namanya qobliyah dan ba'diyah udah nggak usah diajarin lagi.
nggak usah diajarin lagi, nggak usah dikasih tahu lagi, sudah terbiasa itu mah. Insya Allah ya Bu. Jadi yang namanya ibadah itu jadikan kebutuhan. Coba Ibu, kalau sholat juga tolong diperhatikan. Ketika kita berwudu, wudunya diperhatikan, ya kan? Iya. Saat kita berwudu, yang sunnah-sunnahnya dibawa, ya kan? Jangan terburu-buru, apalagi kita perempuan, beda sama laki-laki. Kalau ibadahnya perempuan, kalau laki-laki cepat Ibu, mau pakai celana panjang aja udah selesai. Tapi perempuan, waduh, harus pakai mukena, tutup auratnya dengan baik, hati-hati rambutnya nggak boleh kelihatan, kan gitu Bu, harus rapi. Dan ketika kita sholat jangan terburu-buru, dibiasakan wudunya juga jangan terburu-buru. Ketika kita selesai berwudu, bacalah doa wudu dulu. Doa wudu Ibu bisa kan? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatah. Oh, ternyata ada yang hafal 25%. Ya. Itu yang kecil-kecil Ibu, dihafalkan, dibiasakan. Saat kita sholat Ibu juga diperhatikan tempat sholat kita yang nyaman Ibu. Kalau tempat sholatnya nyaman, otomatis sholatnya Ibu nikmat. Jangan buru-buru. Kita mau sholat, tempatnya nggak nikmat, nggak ada kipas angin, nggak ada ini, mukenanya belum dicuci, udah seminggu. Kan akhirnya sholatnya buru-buru, ya Bu. Kenapa? Karena buru-buru kena itu tempatnya kurang nyaman. Coba ada kipas angin, kan enak Bu. Ketika Ibu sholat juga bacaannya harusnya Ibu paham, Ibu ngerti apa yang Ibu baca. Ibu baca suratul Fatihah hafal nggak artinya? Insya Allah. Yang insya Allah kenceng tuh pasti hafal. Yang insya Allahnya pelan pasti nggak hafal. Harus ngerti, dibaca artinya Fatihah, kita harus tahu artinya Fatihah. Saya di taklim mana Bu, sedang memberikan PR kepada ibu-ibu, tolong surah Fatihah itu artinya dihafalkan, kalimat demi kalimat, biar ibu paham. Alhamdulillah Bu, saya bilang, sudah waktunya berapa kira-kira? Setahun. Kalau bilang Bu seminggu, ya nggak ngaji besok. Setahun, iya. Yang udah duluan, wah akhirnya kan termotivasi kan. Yang lain, wah ternyata itu yang hafal yang duluan nenek-nenek. Kalau anak muda karena batasan waktunya lama, setahun ini. Ternyata yang hafalan duluan nenek-nenek. Kan malu yang muda kan? Ya akhirnya hafal. Itu mah target saya setahun, enggak setahun, 3 bulan semua hafal. Alhamdulillah. Kayaknya ibu-ibu di sini ya, hafalkan. Insya Allah nanti ketemu lagi sama saya, insya Allah ya. Insya Allah ketemu lagi, saya tes. Kalau yang hafal, saya kasih hadiah. Ya, umroh jika mampu. Ya. Saya kasih hadiah. Yang penting ibu sekarang PR, hafalkan suratul Fatihah dengan artinya.
Insya Allah nanti saya diundang kembali, saya akan bawa hadiahnya. Walaupun hadiahnya cuma bros aja. Baik ibu sekalian. Kemudian apalagi ibadah, amal soleh itu apalagi? Baca Al-Quran. Baca apa bu? Baca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu Allah. Al-Quran yang kita baca, yang kita baca sekarang, itu luar biasa ibu. Proses penyusunan Al-Quran itu tidak mudah. Makanya kita itu tinggal menikmati saja. Betul? Tinggal menikmati, baca, baca, baca. Tolong diartikan biar ngerti artinya apa, dipahami maksudnya apa. Kan kalau kita belajar bu, ketika kita belajar tafsir, maka pasti ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu kenapa, kan gitu bu. Jadi kita paham nantinya kenapa kita baca, kita tahu artinya, kita cari bukunya. Sekarang mah mudah bu, bagi yang muda-muda barangkali gampang ya untuk buka HP, tapi kan ini yang kita khawatirkan yang sudah sepuh ya, nggak mungkin yang sepuh itu buka HP kan gitu ya bu ya. Bagaimana caranya yang memang sudah usianya nggak akan mampu untuk buka HP? Dengan ibu lihat, baca aja udah Al-Qur'annya, perbanyak membaca Al-Qur'annya saja. Kalau yang masih muda-muda, tolong setelah kita membaca Al-Quran, tolong apa artinya yang kita baca, ayat yang kita baca, tolong cari ibu biar bisa ibu terjemahkan ayat itu, karena sekarang sudah mudah ibu. Karena kan tinggal buka ibu, sekarang Al-Quran terjemah banyak kan. Departemen Agama ibu mengeluarkan Al-Quran, dulu masih Al-Quran banyak, kita dari Kementerian Agama itu menyebarkan Al-Quran dari majelis taklim. Ada yang kebagian di sini? Belum? Dulu udah lama ya kan. Setiap majelis taklim itu dulu kita berikan 20 Al-Quran yang ada terjemahnya dulu ya bu. Karena barangkali majelis taklim ini karena memang taklim itu bu memang harus terdaftar di Kementerian Agama, harus diurus suratnya ya, pengurusnya siapa, terus yang memberikan materi ustadz dan ustadzahnya siapa. Tuh nanti kalau memang itu nanti kalau ada akan disumbangkan ibu Al-Quran itu. Luar biasa dulu banyak alhamdulillah ya, jadi Al-Quran dibaca. Al-Quran ketika kita baca itu satu huruf kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Berapa bu? Dan Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Yang dapat memberikan pertolongan kepada kita itu Al-Quran yang kita baca. Makanya ibu dekati Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai teman. Jadikan Al-Quran itu besti kita. Besti ya bu?
Jadikan keseharian kita itu kita membiasakan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kebanyakan, Bu. Tuh kan kalau giliran disuruh baca katanya kebanyakan sejus. Ya terserah ibu-ibu aja deh, yang penting dibaca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, saat nanti kita sudah tidak ada, fase pertama kita masuk ke alam barzah. Fase pertama, Bu, setelah meninggal kita dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian kita dihantarkan dan kita dimasukkan ke dalam satu tempat yang namanya kubur atau alam barzah. Disitulah yang pertama yang menemani kita Al-Quran yang kita baca. Siapa yang nemenin kita, Bu? Yang kita baca, karena salah satu amal soleh adalah Al-Quran yang kita baca. Yang lain tidak akan nemenin kita, Ibu. Yang nemenin amal soleh berupa Al-Quran yang nemenin kita. Suami kita enggak nemeni kita, anak tiba nemeni kita, saudara tiga nemeni kita, apalagi tetangga, Ibu. Ya, Bu, enggak ada yang menemani kita. Yang menemani kita adalah amal soleh kita dan Al-Quran yang kita baca. Insya Allah. Kalau kita tidak baca Al-Quran itu, maka nanti Ibu siapa yang akan menemani kita? Fase pertama, Bu, di dalam kubur kita nanti. Kan semua kita akan mengalami, semua, nggak ada perbedaan, Bu. Semuanya nanti sama. Di dalam kubur sama, Ibu. Yang miskin masuk ke dalam kubur. Yang kaya masuk juga ke dalam kubur. Yang pinter masuk ke dalam kubur. Yang tidak pinter masuk juga ke dalam. Semua kita nanti di sana. Makanya Ibu persiapkan kita ibadah kepada Allah. Karena nanti ibadah itu masing-masing, Bu, nafsi-nafsi. Gak ada yang nolong kita. Sekarang ini kita cari, alhamdulillah luar biasa, Ibu, ini gerakan yang luar biasa. Apalagi ini kan kegiatan ini terkait dengan merayakan hari semangat Raden Ajeng Kartini, ya kan? Allah, saya pas lihat dikasih undangannya, waduh bagus banget ini ya. Programnya ini Masya Allah luar biasa. Ini harus dilanjutkan terus dengan tema yang beda lagi nanti apa gitu setelah ini selesai. Apalagi nanti tema ke depannya, kan gitu. Kenapa? Agar kita perempuan-perempuan, kalau di Indonesia itu Raden Ajeng Kartini, kalau kita bicara masalah agama, banyak sekali wanita-wanita yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai itu. Ada Siti Maryam, kan gitu. Ada Siti Aisyah, Khadijah, yang luar biasa, Asia. Itu yang luar biasa, wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang cerdas. Jadi juga kita kepengen, Ibu, setidaknya ada sedikit, Ibu, bagaimana cara mendidik putra putrinya bisa berhasil, ya kan, dengan agamanya yang tidak terlupakan, yang hebat, tapi disertakan dengan agama yang kuat. Dia berhasil saja sarjana, tapi tidak lupa agamanya. Bagus banget jadi sarjana, agamanya, ya kan, luar biasa.
Kemudian ibu sekalian, setelah kita bicara masalah ibadah, di poin kedua kan ibu ya, poin kedua ya, ibadah ya, amal soleh. Amal soleh ibadah itu tadi sholat, baca Quran, sholat sunnah kan gitu. Apalagi ibu sekalian yang masuk ke dalam kategori amal soleh, jenguk orang sakit, bermasyarakat, silaturahim, bermasyarakat ibu. Kita itu perempuan harus sering bermasyarakat. Di mana kita tempuannya? Di majelis taklim. Bukan kita ibu kongko-kongko di jalan, ya kan? Nggak ada lagi bu perempuan-perempuan itu nongkrong di jalan. Jangan ibu ketika ibu belanja di tukang sayur ngobrol ke sana ke sini, nggak ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada di majelis taklim. Silaturahim itu ada di majelis taklim. Bermasyarakat itu ada di majelis taklim. Walaupun kita nanti bermasyarakat itu tetangga kanan, tetangga kiri, ya itu kan ya. Harus kita tahu juga, kita kenal juga. Jangan ibu tinggal di tempat yang memang penuh, padat. Yang kanan nggak kenal, yang kiri nggak kenal, yang depan nggak kenal. Harus kenal. Kenapa ibu sekalian? Kalau kita kenal, satu saat ada orang nyari rumah kita, mau bawain bingkisan ke rumah kita, nanya alamatnya sama tetangga kita karena nggak kenal, dibilang apa bu? Nggak tahu. Kan rugi kita. Kenapa? Dia mau bawa bingkisan tadi, alamatnya dia nggak tahu. Kenapa? Karena kanannya tidak tahu, tetangga kanan nggak tahu, tetangga kiri nggak tahu, depan nggak tahu. Akhirnya tuh bingkisan dibawa lagi, ya kan? Nah, coba kalau di depan kenal, di belakang kenal, di samping kanan kenal, di samping kiri kenal, alhamdulillah. Dan kita ini diusahakan ibu agar kita dikenal oleh tetangga kita, itu kita orang baik. Hati-hati agar kita dikenal orang baik. Jangan sampai citra kita itu nggak baik. Jangan sampai orang ketemu kita takut. Kenapa takut? Jangan ketemu ibu itu loh. Kenapa? Ibu itu mah tuh kan. Kalau udah bilang pasti ada sesuatu kan bu? Pasti ada sesuatu yang ya ini mah pastinya negatif nih. Kan gitu. Pasti kalau begitu. Makanya ibu sekalian, apalagi kita usianya bukan usia muda lagi, udah berbuat banyak baik, berbuat baik kepada orang banyak, maksudnya kayak gitu. Baik aja baik ibu. Nanti kalau kita nggak ada, kita dikenang oleh orang kebaikan kita. Ya Allah, ibu itu dulu baik banget. Mana sopan, bahasanya enak kita dengar. Kalau bicara tidak pernah menyakiti hati orang. Luar biasa. Ada Bu Rohimah, ada Bu Rohimah di sini. Ada Bu Rohimah di sini? Enggak ada? Enggak ada Bu Rohimah ya? Ada Bu Jamila. Mama kita tetangga, ya Allah Bu Rohimah, gimana kabarnya? Bu, kalau kita ketemu dengan orang, dengan teman atau tetangga kita, selalu kita bilang, apa kabar ibu? Sehat? Semoga ibu sehat ya Allah, panjang umur ya bu dalam taat beribadah pada Allah. Kan ucapan kayak gitu kan enteng ya bu. Kita sudah mendoakan, nanti kita pun akan didoakan oleh orang lain. Senyum ibu, senyum tuh ibadah.
Yang paling ringan ibadah itu adalah senyum. Tapi senyumnya enggak harus senyum sama sendirian sama orang. Oh, ada orang nih senyum, umpama ibu lewat, ada yang bukan jenisnya yang kita senyumi, ya kan? Kita senyum dengan satu jenis kita aja, dengan ibu-ibu aja. Jangan ibu nanti ada bapak-bapak, bapak, apa kabar pak? Ya Allah, bapak semakin ganteng aja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau orang dibilang begitu bu, sebaik-baik solehnya bapak-bapak, kalau ibunya yang kayak gitu bu, apa kabar bapak? Masya Allah, bapak pasti tergugah hatinya. Masya Allah, itu ibu luar biasa ya, udah cantik, baik banget. Nah, kita kepada perempuan-perempuan aja bu, apa kabar ibu? Alhamdulillah baik, ya kan? Nah, baik. Yang ketiga, tadi kan bil amalis sholih. Yang pertama bil ilmi, kemudian bil amalis sholih. Yang ketiga bil akhlak. Kalau kita kepengen mulia di hadapan Allah, perempuan mulia di hadapan Allah, maka jaga etika kita, akhlak kita, adab kita. Kepada siapa ibu akhlak itu? Pertama kepada Allah. Pertama kepada siapa bu? Akhlak itu kepada Allah harus kita jaga, apalagi perempuan. Yang pertama wajib hukumnya untuk menutup aurat. Jangan hanya di majelis taklim saja menutup auratnya, sementara ke pasar dia tidak tutup auratnya. Ya bu, kayaknya ibu-ibu yang di sini mah luar biasa, ya kan? Itu akhlak, etika kepada Allah, ya kan? Di antaranya itu bu, dijaga akhlak kita kepada Allah. Kepada siapa lagi bu? Akhlak kepada suami. Akhlak kepada siapa bu? Suami ibu yang kita harus hargai, kita hormati. Kenapa? Karena biar bagaimanapun laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehebat apapun kita perempuan, barangkali kita di kantor ada jabatan kita, si perempuan ada jabatan di kantornya, bapaknya nggak punya jabatan apa-apa, cuma jadi RT umpama nih bu, tetap saja di dalam rumah tangga itu suami kita yang menjadi kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga itu adalah suami kita. Ibu kalau bicara sama suami jangan suka merendahkan suami kita, jangan suka egois, jangan suka marah-marah. Kalau bicara dengan bapak, apalagi sekarang usia kita sudah pada tua, bicaranya yang lembut saja bu. Kenapa? Kalau ibu bicaranya kenceng-kenceng nggak kedengeran. Betul? Karena usia. Kalau bicara yang enak ibu, biar bapaknya kalau dipanggil tenang, sejuk. Kalau di rumah ibu manggilnya pak, nah begitu panggilnya pak. Kalau ibu manggilnya mas, mas, bisa begitu bu? Panggil jangan mas, mas, tolong dong
mas ambil, jangan. Kita bicara, mas, itu kan akhlak bu, etika. Mas, mas sudah makan apa belum? Kalau makan temenin suaminya. Dan kalau lagi makan jangan suka curhat. Apa itu? Mas, tahu nggak mas? Kenapa? No mas, tahu nggak? No, lihat no, lakinya si Rohimah. Kenapa? Lakinya Rohimah tadi mas. Oh dia mah enak banget deh. Kenapa? Itu habis beli motor baru. Itu nggak perlu yang kayak gitu, nggak perlu bu, nggak penting kata suami kita, nggak penting ya bu. Ntar juga kalau suaminya punya duit pasti beli motor, ntar juga kalau suaminya punya duit pasti beli. Suami kita punya mobil, suami kita punya motor, yang naikin siapa? Kita duduknya di belakang apa di depan? Nah iya, nggak mungkin ditaruh di belakang kan, pasti kita dinomor satukan oleh suami kita. Jaga akhlak kita, kemudian juga akhlak dengan anak. Nah bu, kita sebagai seorang ibu itu adalah pendidik. Madrasah yang pertama adalah ibu dalam rumah tangga. Jadilah kita seorang pendidik yang handal. Jadilah kita pendidik yang bijaksana. Jadilah kita pendidik yang sabar. Kenapa ibu sekalian? Kita harus bijaksana. Kita harus sabar menghadapi anak-anak kita. Karena ibu, kita punya anak lebih dari satu, itu karakternya beda-beda. Dan ibu jangan sekali-kali membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jangan dibilang begini, liatin tuh, kakak kamu mah pinter banget, kamu udah malas belajarnya, udah nggak ini nggak itu. Jangan. Tidak boleh ucapan orang tua seperti itu. Harus bijaksana kita. Kalau seandainya ada anak kita yang kurang, kita bilang, ketika anak kita berbuat seandainya kurang baik, kita bilang, oh kamu baik kok nak, kamu cakep kok nak. Mama, aku tadi matematika tapi nilai aku hanya 6 mah. Nah ibu jangan ngoceh-ngoceh. Harus bijaksana kita. Oh alhamdulillah nak, kamu dapat 6, tapi besok diusahakan ya sayang biar dapat 7. Bisa begitu bu? Jangan ketika anak kita nilai mendapatkan 6, ibu dasar nih anak, masa nilainya 6, harusnya kan 8. Sekarang kita tanya sama diri kita, emang dulu kita sekolah dapat 8 apa 6? Kan gitu ya bu, ya kan bu ya. Harus bijaksana. Yang terakhir, poin terakhir adalah sabar. Ketika kita menghadapi anak kita, suami kita, itu harus sabar. Sabar ibu. Kita, masya Allah bu, memang yang namanya ibu itu semuanya ya bu ya, luar biasa. Kita masak, nyuci, semuanya itu ya bu, kita pegang semua. Makanya kita itu wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang the best. Waduh, multi talenta. Ya Allah ibu, masya Allah, luar biasa, multi talenta ibu. Benar, coba mana ada ibu kita di dalam rumah tangga sebagai menteri keuangan bu, menteri keuangan yang mengatur uang itu, pendapatan yang segini harus bisa semua terpenuhi. Tapi itu adalah keberkahan ya. Kita jangan melihat nominal ibu. Berapapun nominal gaji suami kita,
pendapatan suami kita kalau tidak ada keberkahan di dalamnya gak akan tertutupi. Tapi ibu kita, gaji suami kita nominalnya tidak seberapa, tapi ada keberkahan di dalam uang suami kita, semuanya akan terpenuhi kebutuhan tersebut karena ada kalau kita hitung dengan matematik ibu nggak akan sampai, ya kan, malah bikin pusing gitu. Iya, karena ada keberkahan di dalamnya. Ibu sekalian, kita sudah jam 11 karena kita materinya harus sampai jam 11 lewat 5 menit. Tadi poin yang terakhir adalah kita harus sabar. Sabar menghadapi ujian. Semua harus sabar. Mudah-mudahan ibu dengan kita sabar, yang 3 poin itu, 4 poin itu kita laksanakan, insya Allah kita termasuk wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah. Akan tetapi ibu, bukan hanya kita sekedar mendengar, bukan hanya kita sedengar tahu, tetapi ibu, yuk sama-sama setelah kita mendengar, kita sudah tahu, ilmu ini akan kita manfaatkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis, saya tutup dengan hadis yang bunyinya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, bagus ibadahnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi tidak bagus amal ibadahnya. Semoga kita yang hadir saat ini di tempat ini, insya Allah kita termasuk kategori orang yang panjang umurnya tapi bagus ibadahnya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah di lain kesempatan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan panjang umur. Akhirnya dari saya, barangkali banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sayang? Boleh. Ibu sekalian, tadi materi saya sudah sampaikan. Berapa orang ini yang dikasih berapa yang mau tanya? 3. Saya kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya. Ketik, waduh ini enak banget Bu, hadiahnya pulang dari sini nyuci Ibu, ya kan, ada deterjen. Allah subhanallah. Pertanyaannya enggak yang susah-susah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Baik, pertanyaan yang pertama, jeng-jeng, terkait dengan kita ini materinya kan terkait dengan
apa namanya, merayakan Hari Kartini, Raden Ajeng Kartini. Dia punya bukunya berjudul, depan dulu, udah ini depan, diam yang belakang, masuk sini Bu, jawabannya berdiri, saya dengerin, sini. Ibu dari mana? Ibu Yati. Dari mana Ibu Yati? Majelis Taklim apa namanya? Al apa? Al Azhariyah. Tadi jawabannya apa Bu? Kenapa itu dikatakan habis gelap terbitlah terang? Nah terus bisa jadi buku itu dari mana itu bukunya? Kok bisa? Apa? Dari iya, yang nulis. Berarti Kartini nulis surat, bikin surat kemudian dibukukan. Iya betul. Iya betul deh Bu. Ya. Makasih ya. Hadiahnya berdiri ya, biar selamat Ibu ya. Ini Ibu nanti biar cuciin mukenanya biar bersih ya. Selamat ya Bu. Ya. Ya. Baik Ibu sekalian, Kartini itu punya buku Habis Gelap Terbitlah. Kan awal mulanya Bu dari surat-surat itu. Surat-surat itu disusun jadi buku ya, untuk temennya yang ada di Belanda. Ntar Ibu buka deh, pasti ada ketemu. Nah yang kedua, saya tanyanya nggak usah yang berat-berat. Kalau berat-berat pasti Ibu apaan sih ya Bu. Di masjid ini namanya Yayasan Al Mukminin. Saya mau tanya, ya saya mau nanya makanya mau tahu. Bu, siapa sih ketua Yayasan Masjid Al Mukminin? Gak ada yang tahu kan? Yang mana? No belakang no, yang di tembok no, yang ibu yo pakai baju itu tuh, baju putih. Maju Bu. Saya mau dengerin Ibu ketuanya tahu nggak nih? Ayo. Kalau salah dikembaliin ya. Silakan. Ya. Dari mana, majelis taklim apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ucir dari Iya. Pertanyaan. Iya, pertanyaan siapa sih tadi? Pertanyaannya ketua itunya Yayasan Masjid Al Mukminin? Haji Imam Prakoso. Salah apa betul Bu? Salah. Diulang, coba diulang, dicari dulu. Salam apa? Ayo, Pak Haji apa? Abu. Pak Haji salam apa? Bereskan, disempurnakan coba. Sempurnakan coba. Iya betul. Iya terima kasih Ibu ya, semoga bermanfaat ya. Oh Masya Allah, iya ya. Iya deh, selamat ya. Yuk. Dah, pertanyaan sekarang yang agak lumayan masuk ke materi. Kalau tadi itu sifatnya umum, sekarang yang masuk materi tadi. 1, 2, 3. Pertanyaannya, ada 4 poin
yang tadi saya sampaikan. Tolong disebutkan poin pertama sampai poin keempat materi yang saya sampaikan tadi. Tunjuk tangan. Nah, biru sini. Ayo. Sama hadisnya sekalian. Oh, enggak. Udah yang ini, yang tiga. Ayo. Nama saya Ibu Rini dari Iya. Majelis Taklim Al-Mukminin. Yang punya tempat. Ya, sebutkan coba. Ya, pakai bahasa Arab dong. Oh enggak, ya udah nggak apa-apa. Betul. Iya, betul. Iya, betul. Coba kalau pakai bahasa Arab kan lebih bagus. Ada catat. Oke, terima kasih ya. Ini dapat hadiah. Masya Allah, ini berkah nih Bu buat nyuci ya. Iya, makasih ya. Iya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita menyaksikan dan menyimak kajian dari Ustazah Dr. Randa Haja Zamilah Muhtar MAG, dan kita juga sudah melakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya ada penyerahan piagam yang akan diserahkan oleh Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Muminin Ibu Apu kepada Ustazah Dr. Randa Haja Zamilah Muhtar MAG. Oh, dapat piagam ya Bu. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kenang-kenangan yang luar biasa ya Bu. Sebagai perempuan-perempuan ya. Ini terima kasih ya Bu. Saya tolong diabadikan saya di foto Mas. Pakai HP. Oh, Ibu. Tolong. Dah? Terima kasih, Masya Allah, Barakallah, Jazakillah ya Allah. Pak, makasih. Selanjutnya Makasih ya. kita foto bersama terlebih dahulu. Mas Alma. Foto bersama terlebih dahulu. Bu, nanti di depan. Ini boleh dibuka? Boleh. Ya, untuk Pak Kiai, Pak Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Yayasan Masjid Al-Muminin Bapak Haji Imam Prakoso. Ya. Ya, seperti Enggak. Ya, yuk.